Nah, halo sedulur kabeh, balik lagi bersama saya Kulo Jawa. Nah, kali ini nih aku mau cerita aja nih, nge-share tentang ya biasalah masalah Covid ini ya. Masalah apa namanya? Corona ini di Jepang. Jadi Jepang itu sekarang udah kayak gimana ya? Makin parah gitu. Tapi tambah sini grafiknya makin turun sih, aku lihat di apa namanya? Di berita gitu kan, sampai bulan Mei ini tuh Tokyo itu menurun gitu karena ya itu kan apa namanya? Udah diem di rumah gitu, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Terus habis itu juga apa namanya, Tokyo itu sekarang grafiknya paling tinggi ya kalau di Jepang itu ya. Kalau akan di Yokohama nih Kanagawa masuknya ya, itu ya peringkatnya sekitar peringkat 34 gitulah gitu ya. Jadi daerahku itu ya masih daerah zona merah gitu kan. Jadi ya kalau mau kemana-mana ya gak takut gitu, paling ya kalau pergi belanja gitu. Nah, ini aku jadi mau nge-share ya, di Jepang itu nggak tahu di Indonesia gimana sekarang ya tentang Covid ini ya. Kalau masalah apa namanya, diem di rumah itu kan mungkin seluruh dunia sama kan. Cuman ini kalau misalkan apa tindakan selain itu gitu dari pemerintahnya apa gitu kan. Ini kemarin aku jadi jalan-jalan ya, pas belanja gitu kan, belanja di supermarket, di apa-apa gitu kan. Jadi kayak harus ada jarak gitu, ada jarak untuk pas ngantri di kasirnya gitu kan, harus ada jaraknya gitu ya, jaraknya sekitar 1 meteran ya gitu. Jadi tiap apa namanya, kalau pas antri lagi bayar gitu ke kasirnya gitu, kita harus jaga jarak gitu, ada jaraknya gitu. Aku pernah jadi pas belanja gitu kan, jadi di apa namanya, di tokonya itu tuh nggak ada garis-garisnya gitu. Kalau di supermarket besar gitu biasanya ada garisnya gitu. Jadi kita berdirinya itu pas di garisnya itu gitu, jadi pas ada 1 meter. Cuman pas yang nggak ada garisnya gitu kan, aku berdiri kan mepet-mepet yang mbah-mbah gitu kan ya. Di sini kan banyak mbah-mbah kalau di Jepang. Itu mbah-mbahnya sampai dia kan udah pakai kaos tangan gitu kan, agak mundur dikit gitu. Aku digituin. Jadi ya gimana, orang namanya apa penuh gitu kan, ya kan harus agak rapet gitu kan. Gitu. Terus nggak hanya pas di perbelanjaan aja cah, di bank ATM gitu kan, ATM sini deket rumah, aku kan pas ambil uang gitu ya, ternyata sama. Jadi kayak ada apa sekat-sekatnya gitu loh, di batas-batasin gitu, kalau antri itu jangan deket-deket gitu, ada jaraknya gitu. Terus pakai masker, kalau masker itu kan memang udah hal yang umum gitu kan, harus pakai masker gitu. Terus ini apa namanya, di penjualan di kasirnya gitu, itu juga kayak diplastikin gitu, depannya gini kayak diplastikin di kasirnya itu. Mungkin biar kita kok kalau ngomong itu nggak muncrat gitu kan, apa ludahnya itu nggak muncrat gitu kan, padahal ya kita udah pakai masker kan. Tapi kan mungkin apa namanya, antisipasi gitu ya, yang kasirnya udah pakai ini apa namanya, kaos tangan, terus ininya diplastikin gitu depannya kasir gitu ya. Jadi kita ya kayak terhalang, tapi di situ ada tulisannya kayak permintaan maaf gitu karena ya corona, jadi kayak seperti itu gitu. Terus nggak hanya itu ya, pas ngasihin uangnya itu kita nggak, kan biasanya kalau yang nggak mesin otomatis kan kita ngasihnya ke orangnya ya, itu kita nggak langsung ke tangannya gitu, kayak apa kotak kecil gitu, nanti uangnya taruh situ, terus diambil, terus kembaliannya nanti dia taruh situ lagi, baru kita ambilnya itu di kotaknya itu gitu. Tapi ada juga yang apa namanya, ada juga yang masih pakai tangan, juga ada yang balikin langsung ke tangan kita, tapi udah sedikit gitu. Biasanya taruhnya di kayak kotak apa baskom gitu, bukan baskom apa namanya itu ya kotaan gitulah, taruh situ, terus nanti orangnya ngambil dik di itu di apa komputernya, terus habis itu keluar kembalian, taruh di situ, kasihin kita sama resitonya apa namanya, blankonya itu apa namanya, itu loh apa namanya, itu yang kertasnya pembelian itu loh, nota itu dikasihin ke situ sama uang kembaliannya, nanti kita yang ambil gitu tuh. Terus ada kejadian lagi ya, selama apa ya ini kan, itu jadi diliburkan lama ya. Toko-toko juga ini, aku kemarin pas ngambil gambar ya di ini ya, di HP pas jalan gitu kan, ada tulisannya ya, bulan 4 13 sampai bulan 5 tanggal 6. Nah,
tapi ternyata diperpanjang sampai 5 bulan, 5 akhir bulan diperpanjang 1 bulan lagi cah. Wih, mesake gitu. Nah terus apa namanya, toko juga apa namanya, tutupnya makin cepet. Biasanya yang tutup jam 9 malam itu jadi tutupnya jam 7 malam gitu ya. Itulah kebijakan, jadi ya mungkin ya banyak yang rugi gitu ya. Nah gitu, tapi dengan kerugian itu nanti aku jelasin di akhir ya. Terus aku jalan-jalan lagi tuh ini ya sampai patungnya itu dimaskerin ya. Nih ya gini ya, ibu sama anaknya dimaskerin. Nah ini sebagai simbol ya, simbol bahwa kita itu menjaga diri gitu, pakai masker. Terus pas aku ini di kereta ya, di kereta sama di bis itu ya, itu sepi banget itu ya. Ini apa namanya, ini ya pas kemarin aku di kereta itu padahal masih jam kerja lah, jam setengah 8 gitu ya, jam 8-an, tapi di stasiun tuh udah sepi gitu. Di kereta juga sepi. Nah di kereta juga ya, di kereta juga itu duduknya itu aku nggak punya gambarnya ya, nggak punya videonya. Ada apa nggak ya, nanti aku coba kalau cari ya. Jadi duduknya itu nggak yang kan duduk kereta itu kan panjang, tahu ya kalau yang kereta di Jakarta tuh BRT itu, BRT apa BLT itu ya, BLT bantuan langsung tunai, bukan yang kereta listrik itu loh. Di kereta di Jakarta itu loh kan duduknya kan panjang gini ya, kayak angkot itu ya, tuh 2, 3, 4, 5 gitu kan duduknya ya, urut gitu. Nah itu duduknya itu seling satu-satu itu, satu orang nggak ada orang, nggak ada orang gitu, pokoknya selang-seling gitu. Aku pernah jadi kan pas pertama kali naik kereta pas ada program itu, kok ini kok duduknya gini kan, kok pada berdiri gitu kan. Terus aku kan mau duduk di tempatnya yang kosong itu ya kan, orang kosong, orang mau duduk di situnya ya, diliatin orangnya aku. Jadi aku ya kok ngeliatin kenapa, terus aku nggak jadi duduk di situ, aku berdiri gitu kan. Karena memang programnya gitu, nggak boleh deket-deket gitu ya. Jadi memang kalau di Jepang itu peraturan itu memang wajib dipatuhi gitu ya, sampai segitunya loh cah. Terus ada lagi pas kemarin aku makan itu ya, makan di luar kan, dimakan di luar lah, ini di Saizeriya itu kan, ini apa namanya, tempat makan yang ekonomis di sini nih. Itu jadi duduknya itu ya, duduknya diselang-seling gitu juga ya, yang bangku sini ada orangnya, bangku sini nggak ada, di batsu gitu, di X gitu kan, nggak boleh duduk situ. Jadi biar nggak apa namanya, duduknya nggak rapet-rapet gitu. Terus karena jamnya dibatasin ya jadi tambah gasi gitu, tambah awal gitu pesannya ini apa. Terus apa namanya, ini di sini kan aku kembali ambil gambarnya ya di sini ya. Nih untuk kan di situ mungkin ada kayak apa namanya, minuman sake gitu, apa namanya sake itu ya, minuman alkohol gitu kan. Itu boleh minumnya cuman maksimal 2 botol gitu, dua botol mungkin ya di sini ya, pokoknya nihong gitu kan, pokoknya dua botol mungkin ya gitu, nggak boleh banyak-banyak karena mungkin waktunya itu kan biar orangnya juga, kalau banyak kan lama juga di sini kan belinya itu, biar cepat pulang gitu maksudnya. Karena apa namanya ya, karena kerugian tadi kan, kerugian yang tadi aku pengen bicarain tadi kan, misalkan kayak toko itu kan jadi makin ini ya, masa toko apa namanya, toko osake gitu, toko minum-minuman gitu kan, itu kan rame-rame jam 7 tuh kan, jam 7 ke atas itu kan makin rame, tapi jam 7 suruh tutup gitu. Jadi ya otomatis ruginya kan sampai mungkin berjuta-juta, bermiliar-miliar mungkin gitu kan ya. Aku juga nggak tahu ruginya berapa. Ini aja kereta aja udah sepi banget gitu kan. Nah toko-toko ini dapat apa, ganti rugi gitu, ganti rugi dari pemerintah gitu kan, dan rugi berapa puluh juta rupiah gitu kan, dirupiahin. Nah untuk kita juga ini kan, untuk kita yang tinggal di Jepang itu insya Allah ya, katanya isu-isunya bukan isu tapi ya udah katanya ya bulan 5 ini katanya kita dapat uang itu kan, bantuan operasional gitu, bantuan langsung tunai dari pemerintah Jepang. Itu satu orangnya itu kalau dirupiahin dengan kurs yang sekarang itu ya sekitar 14 juta rupiah satu orangnya. Itu orang yang sudah minimal tinggal 3 bulan di Jepang ya, atau sudah mempunyai apa ya istilahnya KTP Jepang gitu kan, Jairo Kado itu. Jadi kita dapat bantuan 14 juta rupiahan gitu ya, lumayan ya. Tapi ya
ya sebenarnya itu kita harus was-was kenapa harus dikasih bantuan seperti itu gitu kan. Gitu ya, alhamdulillah juga kan kita dapat uang segitu kan. Ya moga aja kita selalu sehat, diberi keselamatan, beri kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kita tetap menjaga diri gitu kan. Kita tetap berdoa tapi kita nggak menjaga diri ya percuma aja gitu ya. Kita harus taat sama peraturan pemerintah juga. Misalnya pemerintah gini ya, kita harus taati karena itu kan kebaikan dan kebaikan kita ya, kebaikan sebuah negara tersebut gitu kan. Gitu. Nah mungkin itu ya saya. Kalau Indonesia gimana, dapat bantuan apa? Aku juga nggak tahu ya di sana ya. Katanya ya ada bantuan tapi aku nggak tahu, kurang tahu kayak gimana gitu ya. Itu ya sah. Mungkin yang bisa aku share untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan gitu ya. Gitu, jangan lupa like, subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.